ada. Baik dokter, ada pertanyaan lagi dari Ibu Polida. Mau tanya dok, bagaimana dengan anak yang nggak mau sikat gigi karena setiap sikat gigi masih muntah. Jadinya tidak mau sikat gigi walaupun giginya sudah tumbuh, apa yang harus dilakukan dok? Nah, anaknya, mohon maaf Ibu, usia berapa ya ini? Ibu Polida mungkin langsung bisa interaksi? Bisa dinyalakan videonya atau hanya suaranya aja di unmute, boleh Ibu? Oh, usia 2 tahun. Jadi kalau usia 2 tahun, gigi sulungnya udah mulai banyak yang tumbuh ya Ibu ya. Nah, kalau misalnya nih anaknya masih nggak mau sikat gigi karena dia takut muntah, anak tetap tetap bisa tetap dibiasakan sikat gigi Ibu dengan cara Ibu misalnya nih ya sarannya dia diberikan beberapa macam sikat gigi nih yang karakternya lucu-lucu yang anaknya Ibu suka. Kemudian anak Ibu dicermin, Ibu sikat gigi juga, anaknya juga sikat gigi. Lihat kan kalau Ibu nih juga sikat gigi nih kayak gini, nggak apa-apa loh, nggak apa-apa loh, nggak akan muntah. Biasanya tuh karena refleks muntah pada anak kan juga masih tinggi, jadi dia mungkin takut akan apa ya akan muntah gitu. Padahal sih kok nggak jarang banget sih kan. Kalau misalnya terlalu terlalu dalam baru bisa menyebabkan muntah. Ditunjukin ini nih sikat gigi nggak apa-apa lo bisa tetap nggak muntah. Coba ya ada juga sikat gigi ya bareng-bareng kita sikat gigi. Jadi biar dia yang pertama memegang kontrol sedalam apa dia sikat giginya gitu. Setelah itu baru dibersihkan dibantu oleh ibu. Kalau misalnya eh, ya waktu ibu bantu nggak mau menggunakan sikat gigi nggak apa-apa. Misalnya pakai dilap dengan kasa atau washcloth dulu nih nggak apa-apa. Tapi tetap dia harus dibiasakan untuk memegang sikat gigi sendiri. Seperti itu. Seberaninya dia aja nih, sedalam apa dia maunya gitu. Nanti perlahan-lahan semakin gigi belakangnya semakin gigi belakangnya perlahan dan bertahap Ibu. Kalau misalkan dia maunya cuman depan aja nih dok, itu kita lanjutin sampai ke belakang atau kita biarkan aja nih dok? Yang pertama sih nggak apa-apa yang depan dulu nih misalnya. Nanti lama-lama ke belakang karena kan gigi belakang ini resiko lubangnya lebih besar. Nanti setelah kita bersihkan yang belakang dia dia akan paham oh ternyata setelah dibersihkan yang belakang ternyata nggak muntah kok nggak apa-apa gitu. Nanti dia dengan sendirinya akan lebih mau dan kooperatif untuk sikat gigi. Jadi sambil ibunya juga sikat gigi bareng nih, tunjukin kalau nggak cuma adek aja yang harus sikat gigi, tapi ibu juga sikat gigi, ajak aja keluarga kakak-kakaknya, bapaknya. Jadi dikenalkan bertahap ya dok ya? Iya, bertahap. Karena memang pada anak kan refleks muntahnya dia masih tinggi, masih gampang ngerasa gimana ya, nggak nyaman mungkin kan karena itu juga benda batu yang dimasukkan ke dalam mulut. Ada. Oke dokter, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Bu Teksa lagi. Kalau gigi susu anak patah, dibiarkan saja yang patah atau dibawa ke dokter gigi ya dok patahannya? Kalau gigi yang patahnya biasanya itu sih dibiarkan saja kemudian akan diganti dan ditambal. Nah, kalau boleh saya tanya patahannya seberapa Ibu? Cuman di ujung gigi atau misalnya udah separuh gigi atau gimana? Itu nanti perawatannya berbeda ya dok ya? Karena perawatan berbeda. Oke, Bu Teksa silakan jika ingin bertanya lebih lanjut. Oh, kalau misal kalau gigi patah Oh, nggak perlu Ibu. Jadi nanti misalnya nih giginya patah cuma ujungnya aja, bisa langsung ditambal. Tapi kalau giginya patah sampai agak dalam yang menyebabkan anaknya kesakitan spontan, jadi tiba-tiba dia sakit terus menerus, makanya itu harus dirawat dulu, baru kemudian bisa ditambal. Nah, yang harus disimpan itu adalah kalau giginya itu lepas. Itu tapi pada gigi permanen ya. Kalau gigi sulung sih bisa dibuang aja. Tapi kalau gigi permanen nih, gigi depan biasanya anak main nih terus jatuh, kemudian giginya lepas. Gigi tersebut disimpan, kemudian dibawa ke dokter gigi, nanti dia akan kalau misalnya memungkinkan masih bisa dipasang lagi giginya. Nah, disimpannya tuh jangan kemudian dibersihkan pakai sabun jangan ya disimpan aja bisa dengan dimasukkan ke dalam susu gitu. Nanti dibawa ke dokter gigi,
sebenarnya bisa ditambal, tapi dipasang lagi. Tapi jangan lama-lama juga, karena ada golden period-nya. Wah, baru tahu ini dok, ternyata gigi yang lepas itu bisa Iya. dipasangin lagi Nah, ya. tapi itu untuk gigi Oh, permanen ya, Ibu ya. Kalau gigi sulung, oh, oh, gigi sulung itu maksudnya gigi susu itu ya, iya, ya gigi dok susu. ya. Nah, kalau gigi permanen itu banyak soalnya kasus pada anak-anak, karena kan mereka kadang main lari-lari, main sepeda, kemudian jatuh, giginya lepas. Itu kalau segera dibawa ke dokter gigi, itu bisa dipasang lagi. Nah, tapi penyimpanannya nih yang jadi masalah. Kadang ibunya dibersihin dulu lah, biar nggak ada bakteri, disikat dulu lah, dimasukin ke dalam alkohol, itu nggak boleh. Justru nanti kalau udah gitu kayak gitu, nanti malah kayak sel-sel di sekitar gigi yang sel-sel yang masih hidup itu malah jadi mati, malah nanti waktu dipasang malah nggak akan bisa nyatu lagi gitu. Justru sebaiknya disimpan bisa di air ludah atau di susu. Oh gitu ya. Jadi biarin aja, disimpan yang aman, baru dibawa ke dokter gigi ya dok ya. Biar Iya, tapi istilahnya jangan lama gitu ya Bu ya, jangan minggu. batasnya berapa nih dok? Sebaiknya Tiga sih hari dalam kah? 2 jam. Itu yang Oh, paling baik dalam tempo waktu 2 jam. 2 jam. Oke, kalau bisa segera ya dok ya. Iya, segera Oke. mungkin. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dok. Dari Ibu Nitnot. Lanjut pertanyaan yang tadi dok. Apakah gigi yang hitam-hitam dan biasanya keropos gitu, jika tanggal akan tanggal sempurna ya dok? Saya khawatir jika ada sisa yang tertinggal di gusi. Nah, ini tergantung kedalaman dari lubangnya, Bu. Kalau misalnya lubangnya tadi seperti gambar gigi yang kita lihat nih, lubangnya masih di bagian enamel aja, masih di bagian luarnya aja. Dia akan kalau misalnya tanggal, bisa tanggal sempurna. Tapi kalau misalnya lubangnya udah dalam, nah ketika dia gigi tersebut ini didorong oleh gigi permanen, dia nggak akan bisa tanggal, tapi karena udah tipis nih giginya, dia pecah. Nah, kalau pecah itu yang akan menyebabkan akhirnya dia ada sisa tertinggal di gusi, seperti itu. Nah, sebaiknya segera mengunjungi dokter gigi ya. Ibu Nitnot tadi anaknya usia 6 tahun.